Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita yang berjudul Raihanum, gadis yang diperkosa dan dibunuh dengan memasukkan gagang cangkul di alat vitalnya, part 2. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warsih syok melihat kemaluan Azam busuk dan dikerumuni belatung. Tangisnya pecah ketika belatung-belatung itu menggerogoti alat vital putranya. Rahayu tersenyum sinis melihat keadaan Azam. Terimalah pembalasan dariku, Sam. Itulah akibatnya jika kamu menyakiti cucuku. Pembalasan dariku belum seberapa. Aku pastikan penderitaan yang kamu alami lebih pedih dan kejam dari ini seperti yang telah kau lakukan pada Hanumku. Rahayu membatin, tangannya mengepal. Ingin sekali ia menghabisi pemuda di hadapannya. Tetapi Rahayu tidak ingin Azam dengan mudah pergi dari dunia ini. Warsih meraung. Hatinya semakin hancur melihat dua warga datang membawa Gayatri yang tidak berdaya. Wajah Gayatri pucat, tubuhnya membiru, dan bau busuk menyengat di indera penciuman. Baringkan Gayatri di kamarnya. Tolong kalian panggil Ustadz Yusuf agar kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak-anaknya Warsih. Apa Azam dan Gayatri terkena santet, Pak Karyo? Tanya salah satu warga. Saya juga tidak tahu. Jika dilihat dari penyakit mereka yang tiba-tiba, kemungkinan memang benar disantet. Itu karma atas perbuatan mereka terhadap Hanum, celetuk warga lainnya. Jangan menuduh anakku sebelum kalian ada buktinya, ucap Warsih lantang. Mau bukti apa lagi, Warsih? Kamu lihat sendiri keadaan anak-anakmu. Allah sudah menunjukkan azabnya, tutur Ningrum ibunya Haidar. Warsih terdiam. Tubuhnya luruh ke lantai. Isak tangis terdengar menyayat hati. Ya Allah, apa yang sudah dilakukan anak-anakku sehingga mereka terkena azabmu? Aku seorang ibu yang telah gagal mendidik anak-anaknya dengan iman. Hukum saja diriku, jangan anak-anakku, lirih Warsih. Teriakan Azam membuat Warsih segera ke kamar putranya. Matanya membelalak melihat belatung semakin banyak, bahkan sudah menjalar ke perut Azam. Ucapan istighfar terdengar dari mulut beberapa warga yang melihat kondisi anak-anak Warsih. Mereka telah yakin jika Azam dan Gayatri pelaku yang telah membunuh Raihanum. Azam, kenapa kamu, nak? Warsih mendekati Azam. Tetapi putra tercintanya itu mendorong tubuhnya. Jangan mendekat. Pergi. Maafkan aku, Num. Azam berteriak sembari menjambak rambutnya. Ia terlihat frustasi karena lagi-lagi Azam melihat diri Warsih sebagai Raihanum. Warsih menggeleng, air mata semakin mengalir. Rasa sesak di dadanya membuat ia kesulitan bernapas. Ucapan istighfar selalu ia lafalkan dalam hati. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Hanum, Zam? Jawab, teriak Warsih. Azam bergeming. Ia sibuk membersihkan belatung di kemaluan dan perutnya. Anehnya, walaupun belatung-belatung itu berjatuhan di lantai, tetapi belatung itu kembali bermunculan. Semua orang bergidik ngeri melihat kejadian di depan mata mereka. Tak lama terdengar salam. Mereka lega karena Ustadz Yusuf datang. Astagfirullah. Ampuni hambamu ini ya Rob, lirih Ustadz Yusuf ketika melihat keadaan Azam. Tolong anakku, Ustadz. Kenapa Azam bisa sampai begini? Ada yang mengirim santet pada Azam. Astagfirullah. Siapa yang tega melakukan hal sekeji ini, Ustadz? Saya tidak tahu, Bu Warsih. Sekarang lebih baik kita semua berdoa agar Allah menyembuhkan Azam. Iya, Ustadz. Ustadz Yusuf meminta semua orang keluar dari kamar Azam kecuali Warsih.
Rahayu masuk ke kamar Gayatri yang terletak di sebelah kamar Azam. Ningrum mengikuti jejak Rahayu. Apa yang terjadi dengan Gayatri, Mbah? Apa dia juga terkena santet? Aku tidak tahu, Ning. Gayatri gadis baik. Dia terkena imbas dari rasa iri seseorang. Iya, Mbah. Semua orang di desa ini tahu jika Gayatri gadis yang baik nan soleha. Tapi kita tidak tahu hati di dalamnya. Rambut boleh sama hitam, tapi isi hati tidak ada yang tahu. Kamu benar, Ning. Karena itu didiklah anakmu dengan baik. Bayu gak perlu mengajarkanku cara mendidik anak. Aku ibu yang baik, selalu mengajarkan iman dan takwa pada anak-anak. Rahayu tersenyum menanggapi ucapan Ningrum. Aku keluar, Bayu. Gak tahan dengan bau tubuh Gayatri. Rahayu mengangguk. Kini Rahayu sendiri di kamar Gayatri. Tatapannya iba melihat kondisi perempuan yang sudah dianggapnya cucu sendiri. Apa yang terjadi denganmu, Nduk, Gayatri? Sosok perempuan yang berdiri di samping ranjang Gayatri bergeming. Sepertinya Mbah harus melakukan sesuatu agar semuanya cepat selesai. Kita harus menyelamatkan Gayatri, Nduk. Lagi, sosok perempuan itu bergeming. Namun kini air mata mengalir membasahi pipi. Jangan diam saja, Nduk. Gayatri bisa meninggal. Buat orang yang melakukan perbuatan biadab terhadapmu. Dan Gayatri lebih dari ini. Kita hancurkan mereka sekarang. Istighfar, Rahayu. Jangan meracuni niat jahat pada Rai Hanum. Biarkan dia pergi dengan tenang, ucap Ngatiem yang tiba-tiba datang. Ia langsung menutup pintu lalu mendekati sahabatnya. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Azam? Tanya Ngatiem sembari mencengkram bahu Rahayu. Pertanyaanmu tidak perlu aku jawab. Kamu pasti sudah mengetahuinya, bukan? Aku tidak menyangka kamu begitu kejam, Yuk. Ucap Ngatiem sembari melepaskan cengkraman tangannya. Hal itu membuat Rahayu terhuyung. Sebuah kekuatan mendorong Ngatiem hingga terhuyung ke belakang menabrak pintu. Hanum? Ujar Ngatiem meringis menahan sakit. Rahayu menatap sinis kepada Ngatiem. Jangan ikut campur urusanku, Yem. Aku melakukan ini untuk meminta keadilan atas kematian cucuku. Seandainya kamu jadi aku, kamu pasti mengerti. Perasaanku kehilangan sumber nyawaku. Aku mengerti perasaanmu, tapi tindakanmu sudah keterlaluan. Kenapa kamu membaca mantra pemanggil arwah? Kenapa kamu bekerja sama dengan Ambar? Bukan urusanmu, Yem. Hanya Ambar yang bisa memahami perasaanku. Aku kecewa denganmu, Yem. Aku begini karena peduli denganmu dan Hanum. Biar Allah yang menghukum para pelaku itu. Jangan berurusan dengan dunia mistis lagi, Yuk. Aku mohon. Terdengar suara benda jatuh dari kamar Azam, membuat Ngatiem dan Rahayu menghentikan obrolan. Mereka menuju kamar Azam. Ngatiem menatap Sendu Warsi yang terbaring di lantai seraya memegangi perutnya. Begitu juga dengan Ustadz Yusuf yang mengerang kesakitan di kepalanya. Apa yang terjadi, Yusuf? Hati-hati, Mbah Yem. Azam kerasukan. Ngatiem menatap tajam Azam. Mulutnya komat kamit membaca doa. Astagfirullah. Ternyata aku sudah salah menduga. Ada seseorang yang memanfaatkan kejadian ini untuk menciptakan kekacauan. Aku merasa ada niat tersembunyi dan ada dendam yang begitu besar untukmu, Rahayu. Kamu benar, Yem. Secepatnya aku akan mencari tahu siapa orang itu. Dan kupastikan ia akan menyesal karena berurusan dengan seorang Rahayu. Sandi pura-pura pingsan untuk mencari tahu siapa yang memukul kepalanya dari belakang. Ia juga ingin menyelidiki alasan Ida memadamkan listrik di rumahnya. Sandi merasa sakit di sekujur tubuhnya ketika dua orang menyeretnya. Cepat kita ikat laki-laki berubah ini. Bisa-bisanya dia lancang mengintip keberadaan kita. Iya, Bu. Untung kita segera mengetahuinya. Jika tidak, tamatlah riwayat kita. Siapa laki-laki ini, Bu? Aku belum pernah melihatnya di desa ini. Sepertinya
Dia tidak tinggal di desa ini, tapi dari wajahnya tidak asing. Ibu seakan pernah melihatnya. Mungkin kedatangannya di desa ini untuk menyelidiki kematian perempuan sok baik itu, Bu. Aku jijik melihat Rai Hanum disukai semua orang. Gadis sok alim, sok pemalu. Padahal penggoda para pemuda di desa ini. Menyebalkan. Sudahlah, jangan dibahas dia lagi. Ibu sudah muak dengannya. Perilaku Hanum sama seperti ibunya, murahan, perempuan binal. Sekarang aku bahagia, Bu. Karena sebentar lagi aku akan menjadi gadis paling cantik di desa ini. Julukan bunga desa akan tersemat padaku. Aku bisa mendapatkan siapapun yang kuinginkan, termasuk Mas Abizar, laki-laki yang sangat mencintai Hanum. Ujar gadis yang separuh wajahnya hancur, seraya menatap cermin. Tatapan matanya tajam, walau bulir bening menggenang di kelopak matanya. Berhenti menangis, Mel. Air mata yang membuatmu lemah. Seharusnya kamu tertawa karena sudah mengirim orang yang membuat wajahmu hancur ke neraka. Astagfirullah, ternyata benar dugaanku. Jika pelakunya orang terdekat Rai Hanum, motifnya balas dendam. Apa yang sudah dilakukan Hanum sehingga mereka membalasnya begitu kejam? Aku harus memberitahu Mbah Yu. Tapi apa yang harus aku lakukan agar bisa keluar dari tempat ini? Batin Sandi. Ibu benar. Apa yang harus kita lakukan pada pemuda ini, Bu? Tanya gadis yang memakai celana pendek dan kaos berwarna putih sembari mendekati Sandi. Tampan? Lirihnya seraya mengelus pipi Sandi. Malam ini, jam 00 tepat, kita akan melakukan ritual untuk membuat wajahmu kembali menjadi cantik. Apa kamu suka dengan tumbal dadakan kita, Mel? Suka sekali, Bu. Laki-laki ini sangat tampan. Dari laki-laki yang Hanum cintai. Gadis itu mencium bibir Sandi. Sabar, Mel. Sebaiknya kamu mandi dulu. Dengan darah laki-laki tampan ini, kamu persiapkan keperluan ritualnya. Ibu mau mengambil pisau. Mereka berdua berjalan keluar ruangan khusus, lalu melakukan aktivitas masing-masing. Gadis itu mempersiapkan bunga 7 rupa, sementara Ida mengambil sebilah pisau. Ida kembali masuk ke ruangan sambil memegang sebuah kendi dan sebilah pisau. Ia terkejut melihat Sandi tidak ada di ruangan tersebut. Sial, rupanya pemuda itu pura-pura pingsan. Gawat, semuanya pasti terbongkar jika dia bercerita pada Rahayu dan para warga. Ida membaca mantra. Tak lama datang sosok tinggi besar dengan mata menyala berwarna merah. Ia memerintahkan untuk menangkap Sandi. Sandi terjatuh ketika sudah berdiri di depan pintu. Ia meringis kesakitan di punggungnya. Sandi merasa ada yang menginjaknya. Sandi membaca ta'awud dan surat Anas. Seketika ia bisa menggerakkan tubuhnya. Sandi berbalik, tapi sigap Ida menghunuskan pisau tepat di perutnya. Pada saat Ida ingin menghunuskan pisau tersebut ke dada, tepat di jantung Sandi, tiba-tiba seseorang mendorongnya dari belakang. Ida sangat marah melihat orang yang mendorong tubuhnya sehingga ia gagal menghunuskan pisau di dada Sandi. Tatapannya nyalang, tangannya mengepal, melihat Melati, adik Melani, menghalangi niatnya. Gadis bodoh, cepat kamu masuk kamarmu sebelum aku membunuhmu. Cukup, Bu. Sudahi semuanya. Aku tidak ingin Allah murka karena ibu melakukan perbuatan yang ditentang agama. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Diam kamu Melati. Aku tidak ingin mendengar ocehanmu. Dasar anak tidak berguna. Cepat masuk ke kamarmu sebelum kesabaranku habis. Bentak Ida pada saudara kembar Melani. Aku tidak akan diam saja, Ibu. Dan Melani melakukan ritual yang mengambil aura dari laki-laki ini. Asal ibu tahu, laki-laki ini sudah tidak berjaga. Bohong. Kamu sengaja berbohong untuk menyelamatkannya dari ritual yang akan kami lakukan. Terserah. Dari dulu memang omonganku tidak pernah didengar apalagi dipercaya. Ibu pilih kasih. Selalu Melani yang diutamakan. Karena kamu anak pembawa sial. Gara-gara kamu, aku menjadi janda. Seharusnya dari bayi, aku sudah membunuhmu. Aku juga tidak sudi dilahirkan oleh perempuan sepertimu. Jaga ucapanmu Melati. Bentak Ida sembari melayangkan tamparan di pipi Melati. Emosi Ida semakin tersulut melihat tatapan tajam Melati. Ia ingin menghunuskan pisau di perut putrinya. Akan tetapi sigap Sandi mencekal tangan Ida lalu menghentakkannya hingga pisau tersebut terlepas. Ida murka lalu membaca mantra hingga tubuh Sandi terjerembab ke lantai. Hentikan, Bu, ucap Melati lantang.
Ia ingin menolong Sandi, tapi rambutnya ditarik oleh Melanie yang datang hanya mengenakan handuk yang melilit tubuh polosnya. Aku sudah bilang sama ibu, seharusnya perempuan bodoh dan tidak berguna ini kita bunuh saja. Sekarang ibu lihat, dia akan jadi bumerang untuk kita. Sungut Melanie seraya mencengkram erat rambut Melati. Melati marah lalu menyikut Melanie. Setelah itu dia menendang perut saudara kembarnya. Ida menghentikan bacaan mantranya untuk menolong Melanie. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sandi. Sandi mendorong Ida hingga tubuhnya menabrak dinding. Cepat, kita pergi dari sini sebelum anak buah ibu datang, Mas. Ujar Melati seraya menarik tangan Sandi. Sandi mengikuti langkah Melati. Pada saat mereka keluar dari pintu, sosok genderuwo menghalangi niat mereka untuk keluar dari rumah Ida. Sikap Sandi dan Melati membaca ayat kursi untuk membinasakan makhluk tak kasat mata itu. Senyum di bibir mereka terbit ketika berhasil mengalahkan penjaga Ida. Lagi, langkah Sandi dan Melati terhenti ketika anak buah Ida menghadang. Perkelahian tidak bisa dihindari. Sandi dan Melati bertarung melawan 2 orang anak buah Ida. Mereka berhasil mengalahkan anak buah Ida hingga tersungkur ke tanah. Cepat kita lari, Mas. Iya, Mel. Sandi ingin beranjak lewat depan rumah, tapi tangannya dicekal Melati. Kita lewat belakang rumah saja, Mas. Di depan pasti sudah ada anak buah ibu. Sandi mengangguk. Jangan lari kalian, teriak salah satu anak buah Ida. Sandi dan Melati berlari menuju kebun tebu. Rasa sakit terkena daun tebu tidak dirasakan mereka. Sandi dan Melati terus berlari, menerobos jalan setapak di perkebunan tebu. 4 anak buah Ida mengejar, tetapi langkah mereka terhenti melihat sosok perempuan memegang cangkul. Rei Hanum, itu Hanum, ucap salah satu anak buah Ida dengan terbata. Suara derit cangkul beradu dengan jalan. Sosok perempuan itu menyeringai, lalu melayangkan cangkul ke arah anak buah Ida. Satu persatu anak buah Ida berjatuhan. Sosok perempuan itu mendekat, lalu mengambil cangkul, siap melayangkan tepat di leher salah satu laki-laki yang tergeletak tak berdaya. Ampun, Om. Ampun, jangan bunuh aku, lirihnya memelas. Tidak ada kata ampun bagi laki-laki biadab sepertimu. Pemerkosa, teriak Rai Hanum seraya menghentikan cangkul ke tanah. Aku hilaf, Num, melas Ujang. Laki-laki yang selama ini sudah dianggap Rai Hanum sebagai kakaknya sendiri. Sandi dan Melati yang mendengar penuturan Rai Hanum dan Ujang terkejut. Lagi-lagi Sandi mempunyai bukti pelaku pemerkosa Rai Hanum. Emosi Rai Hanum bertambah membuncah mendengar alasan Ujang, orang yang selama ini dihormatinya. Aku juga hilaf membunuhmu, ucap Rai Hanum lantang. Rai Hanum memukul kepala Ujang dengan cangkul. Darah seketika mengalir dari kepalanya. Ujang berteriak kesakitan. Pandangannya mulai gelap. Rai Hanum menyeringai lalu melayangkan cangkul itu tepat di kemaluan Ujang. Lagi, teriakan kesakitan dari mulut Ujang hingga teriakan itu seketika senyap. Rai Hanum tertawa melihat musuhnya mati. Ketiga teman Ujang ketakutan melihat sahabatnya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Mereka berniat lari, tetapi Rai Hanum menghentikan langkah mereka. Kenapa kamu menghalangi langkah kami, Num? Kami tidak melakukan apapun terhadapmu. Kalian akan berhadapan denganku karena kalian ingin mencelakai Melati, sahabatku. Ucapan Rai Hanum membuat Melati merasa bersalah. Air mata seketika mengalir di pipinya. Jangan bunuh kami, Num. Kami tidak akan menyakiti Melati. Pendusta! Rai Hanum melayangkan cangkulnya tepat ke dada 3 laki-laki di hadapannya. Seketika mereka terjerembab ke tanah. Rai Hanum bersiap melayangkan cangkulnya kembali, tapi terhenti mendengar teriakan Sandi. Jangan, Hanum! Rai Hanum menoleh lalu tersenyum. Tidak ada kata maaf untuk pelaku kejahatan. Seringai Rai Hanum lalu menghantam ketiga kepala anak buah Ida dengan cangkul. Rai Hanum tertawa lalu menghilang. Tubuh Melati bergetar hebat melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Sandi mengusap gadis yang mengenakan hijab hitam itu dengan mengusap punggungnya. Istighfar, Mel. Astagfirullahaladzim. Mereka memang pantas menerima pembalasan Hanum. Iya, Mel. Apa yang mereka lakukan terhadap Hanum itu lebih kejam. Aku berharap dan berdoa agar para pelaku lainnya segera mendapat balasan yang setimpal. Hukum tabur tuai itu ada, Mel. Iya, Mas. Sekarang kita beritahu Mbah Yu kejadian ini. Iya, Mel. Mbah Yu harus tahu jika salah satu pelaku sudah ketahuan dan telah dihabisi Hanum. Kamu benar. Kita juga harus melapor pada Pak RT agar jenazah mereka
bisa dimakamkan keluarga masing-masing. Namun, apa mereka percaya jika Hanum yang melakukan pembunuhan ini? Insya Allah, mereka akan percaya karena aku sudah ada buktinya. Bukti apa, Mas? Nanti juga kamu akan mengetahuinya, Mel. Baiklah, semoga kamu bisa meyakinkan mereka, Mas. Sekarang kita keluar dari kebun ini. Aku takut jadi fitnah jika ada yang melihat kita berduaan malam-malam di kebun tebu. Sandi mengangguk. Ia sangat puas dengan hasil penyelidikannya malam ini, walau nyawanya hampir melayang. Sandi sudah ada bukti yang bisa menjerat Ida dan Melani masuk penjara. Namun Sandi tidak mengetahui jika Raihanum kini berada di rumah Ida, bersiap membalas dendam. Warsi semakin histeris melihat keadaan Azam yang semakin parah. Kemaluan Azam hancur dengan ratusan belatung yang menggerokotinya. Ustadz Yusuf membaca ayat kursi untuk menghilangkan sihir yang terdapat dalam tubuh Azam. Namun semakin dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belatung-belatung itu semakin banyak hingga berjatuhan di lantai. Astagfirullah, Allah sudah menunjukkan azab bagi hambanya yang telah melakukan dosa besar. Tutur Ustadz Yusuf. Ya Allah, tolong ampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan anakku. Ujar Warsih terisak. Azam berteriak kesakitan. Tubuhnya lemas hingga terjatuh di lantai. Tangis Warsih pecah. Hatinya semakin hancur melihat keadaan putranya yang begitu memprihatinkan. Ibu tanya padamu, nak. Tolong jawab dengan jujur. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Raihanum? Ujar Warsih seraya memegang kedua pipi Azam. Menatapnya penuh rasa kasih sayang. Azam menangis mendengar ucapan ibunya. Aku sudah memperkosa Hanum, Bu. Penuturan Azam membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Warsih. Tapi tidak bagi Rahayu. Ia sudah mengetahuinya. Astagfirullah. Kenapa kamu bisa tega melakukan perbuatan keji ini, nak? Apa kesalahan Hanum sehingga kamu tega memperkosanya? Tanya Warsih dengan suara parau. Tertahan isak tangis. Aku sakit hati. Hanum sudah menolak cintaku, Bu. Ujar Azam terisak. Air matanya semakin deras mengalir, membasahi pipi. Ya Allah, nak. Wajar. Hanum menolakmu karena dia sudah menganggapmu sebagai kakaknya sendiri. Katakan pada ibu, siapa lagi para pelaku itu, nak? Tanya Warsih begitu penasaran, begitu juga dengan para warga. Azam semakin menangis, mengingat kesalahan fatalnya terhadap Raihanum. Dia ingin menyebutkan nama orang-orang yang menyakiti Raihanum, tetapi lidahnya keluh. Katakan siapa mereka, Azam. Azam berteriak kesakitan. Ia merasa tenggorokannya tercekat, rasa panas dan sakit yang ia rasakan pada lidahnya. Keanehan terjadi ketika lidah Azam terjulur. Azam, kenapa kamu, nak? Tangan Azam tiba-tiba bergerak sendiri, lalu menarik lidah yang terjulur itu hingga terlepas dari mulutnya. Azam menyeringai memperlihatkan lidah di tangannya. Warsih syok melihat kejadian di depan matanya. Ia menangis histeris melihat keadaan putranya yang mengenaskan. Warsih menjerit melihat keadaan putranya yang begitu tragis. Azam tergeletak di lantai dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. Tubuh laki-laki berwajah tampan itu kejang dengan mata melotot. Tak hanya Warsih, warga yang melihat keadaan Azam histeris, apalagi lidah yang Azam pegang terlepas dari tangan. Lagi-lagi keanehan terjadi ketika lidah itu bergerak. Siapa yang melakukan ini pada Azam? Apa Ambar? Tapi aku hanya memintanya mencari tahu siapa pemilik barang-barang yang ditemukan Sandi. Aku harus mencari tahu siapa pelakunya. Aku tidak ingin warga berprasangka buruk denganku. Aku yakin orang ini sengaja membuat kamuflase agar dia tidak dicurigai kalau dirinya juga pelaku yang berbuat keji pada Hanum. Rahayu membatin sembari memperhatikan keadaan Azam. Perubahan wajah Rahayu diperhatikan Ngatiem. Ia yakin jika sahabatnya tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan Azam. Ngatiem justru curiga dengan Ambar karena ia tahu teman seperguruannya itu orang yang kejam. Tidak ada kata ampun jika seseorang menyakiti hatinya. Sebaiknya kalian semua keluar dari ruangan ini. Ucapan Rahayu membuat Ngatiem tersentak dari lamunannya. Ada apa, Mbah? Kenapa kami harus keluar? Aku ingin menemani Azam di saat terakhirnya. Ujar Warsih berlinangan air mata. Bahaya, Warsih. Siapapun yang terkena lidah itu bisa mati. Cepat kamu keluar
dan bawa baskom berisi air dan garam kasar. Aku akan memusnahkan sihir yang terdapat di lidah itu. Yang dikatakan Rahayu benar. Kalian tunggu apa lagi? Apa kalian mau mati? Ngatiem geram dengan warga yang seolah abai dengan ucapan Rahayu. Ngatiem tahu warga masih penasaran dengan apa yang akan terjadi. Warga keluar dari kamar Azam dengan wajah cemberut, sedangkan Warsih mengikuti perintah Rahayu. Sementara itu Ustadz Yusuf akan membantu memusnahkan sihir agar tidak ada korban jiwa. Izinkan aku di sini ya, Mbah. Melas Warsih. Baiklah, tapi aku minta kamu agak menjauh dari Azam. Yusuf, kamu bantu aku membaca ayat kursi. Warsih dan Ustadz Yusuf mengangguk. Rahayu dan Ngatiem duduk bersila. Mereka membaca doa, memohon pertolongan kepada Allah. Seketika lidah itu semakin bergerak-gerak. Rahayu melemparkan garam sembari membaca surat Anas. Melihat lidah itu sudah tidak bergerak, Ngatiem memasukkan lidah itu ke dalam baskom berisi air ruqyah. Bau busuk menyengat ketika lidah itu terendam air ruqyah. Lidah itu hancur sehingga air berubah menjadi merah. Rahayu dan Ngatiem tersenyum ketika berhasil mengirim balik santet pada pemiliknya. Warsih menjadi penasaran melihat dua sahabat itu tersenyum. Apa Mbah Yu dan Mbah Ngatiem tahu pelaku yang menyantet Azam? Kenapa dia melakukan hal sekecil itu pada putraku? Apa kesalahan Azam padanya? Tanya Warsih bertubi-tubi. Kita lihat besok pagi siapa warga di sini yang lidahnya terjulur. Dia melakukan itu untuk mengecoh kita. Dia ingin memfitnah Raihanum. Aku mengerti sekarang, Mbah Yu. Orang ini ingin aku dan warga menuduh Raihanum pelakunya. Karena Azam sudah ketahuan. Dia tidak ingin Azam menyebutkan namanya. Karena itu Azam disantet agar rahasianya tidak terbongkar. Benar, Warsih. Karena itu saya dan Rahayu mengembalikan kiriman santetnya. Semoga masalah ini cepat terkuak agar Raihanum tenang di alamnya, ujar Ngatiem. Warsih menatap putranya Nanar. Sekarang ia pasrah jika Allah akan mengambil Azam dalam hidupnya. Ucapkan syahadat, Nak. Lirih Warsih berlinangan air mata. Ada hati yang mengganjal sehingga Azam tersiksa saat sakaratul maut, ujar Ustadz Yusuf sembari mendekati Azam. Warsih mengerti ucapan Ustadz Yusuf. Ia lalu bersujud di kaki Rahayu. Tolong maafkan kesalahan Azam, Mbah, ujar Warsih seraya menunduk. Azam memang tidak melakukan kesalahan padaku, tapi perbuatannya yang menyakiti Hanum membuatku sangat kecewa dengannya. Aku bisa memaafkan orang yang menyakitiku, tetapi jika ada yang menyakiti orang-orang yang aku sayangi, terutama Hanum, maaf, aku tidak bisa memaafkannya. Aku mohon, Mbah, maafkan kesalahan anakku, ujar Warsih seraya mencium kaki Rahayu. Rahayu menghindar lalu memegang kedua bahu Warsih. Berdirilah, aku tidak pantas untuk disembah. Mohon ampunlah pada Allah atas segala dosa yang dilakukan putramu. Warsih semakin menangis. Ia mengerti perasaan Rahayu. Siapapun akan sulit memaafkan jika berada di posisi Rahayu. Warsih bersujud, memohon ampunan pada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon, berilah pengampunan atas segala dosa yang dilakukan putraku. Ampuni hamba yang sudah gagal mendidiknya menjadi anak yang beriman, anak yang selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Tutur Warsih menangis pilu. Azam berteriak kesakitan. Tubuhnya semakin kejang. Gumpalan darah hitam keluar dari mulutnya. Warsih menangis terseduh-seduh. Hatinya begitu hancur melihat kondisi putra kesayangannya yang memprihatinkan. La ilaha illallah, bisik Warsih di telinga Azam. Gerakan tubuh Azam melemah hingga berhenti sempurna. Warsih tak kuasa menahan kesedihan melihat Azam meregang nyawa dengan kondisi mulut menganga dan mata melotot. Azam! Teriak Warsih sembari memeluk jasad Azam dengan berlinangan air mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lirih semua orang di kamar Azam. Kesedihan Warsih bertambah ketika mendengar suara teriakan Gayatri. Ia berlari ke kamar putrinya. Lagi-lagi tangisnya pecah melihat Gayatri kembali kejang. Kenapa kamu, Nak?
Warsi membelai kepala Gayatri yang tertutup hijab. Bau busuk semakin menyengat dari tubuh Gayatri. Kamu bantu Gayatri sekarang yuk. Aku takut nyawanya tidak akan tertolong. Ujar Ngatiem yang sedih melihat keadaan Gayatri. Iya, Yom. Aku juga tidak ingin kehilangan Gayatri. Rasa sayangku sama seperti aku menyayangi Hanum. Kenapa Gayatri seperti ini, Mbah Yu? Ada yang berniat menyakiti Gayatri. Tapi untungnya Hanum menyelamatkannya. Jadi tadi Gayatri hilang dibawa Hanum ke kebun singkong. Iya, War. Sebenarnya Hanum ingin membalas dendam pada Azam. Tapi belum tuntas rasa dendamnya terbalas. Datang serangan santet ini. Apa salah Gayatri pada orang itu, Mbak Yem? Kenapa dia tega ingin menyakiti anak-anakku? Aku juga tidak tahu motifnya apa Gayatri. Tapi jika pada Azam sudah dijelaskan sama Rahayu. Sudah, jangan membahas masalah itu dulu. Lebih baik kita fokus untuk kesembuhan Gayatri. Sela Rahayu. Warsi terharu dengan ucapan Rahayu. Ia tidak menyangka jika perempuan yang sudah dianggapnya seperti ibunya sendiri mau menolong Gayatri. Padahal Warsi tahu jika hati Rahayu masih kecewa dengan Azam, kakaknya Gayatri. Terima kasih Mbak Yu mau menolong Gayatri. Aku sudah bilang alasanku mau menolong Gayatri. Iya Mbah. Aku ingin kalian semua membaca ayat kursi. Tapi jika ada sesuatu yang buruk, tetaplah membaca ayat itu. Jangan sampai goyah dengan bisikan atau gangguan dari makhluk astral. Ujar Rahayu. Iya Mbah. Sahut semua orang. Bacaan ayat kursi mulai terdengar setelah Rahayu mendekati Gayatri, lalu menekan ubun-ubunnya dengan ujung jari. Seraya membaca ayat kursi, sementara Ustadz Yusuf dan beberapa warga mengurus jasad Azam. Gayatri menepis tangan Rahayu lalu menatapnya tajam. Jangan ikut campur urusanku, Rahayu. Teriak Gayatri yang kerasukan jin. Diam kamu. Cepat pergi dari tubuhnya, atau aku akan membinasakanmu. Bentak Rahayu. Dari dulu kamu memang selalu sombong, Rahayu. Bagaimana kejutan dariku? Aku sangat sedih melihat kematian cucunya yang sok baik dan sok cantik itu. Sosok yang merasuki Gayatri tertawa. Sialan, aku bersumpah, siapapun kamu akan kubalas lebih kejam dari yang kau lakukan terhadap Hanum. Rahayu, Rahayu, sehebat kamu Rahayu. Menyelamatkan cucumu saja tidak bisa. Sok mau menyakitiku. Jika kamu memang hebat, tunjukkan wajahmu di hadapanku sekarang. Rahayu dengan suara lantang dan penuh penekanan. Ia sangat geram dengan sosok yang merasuki Gayatri. Rahayu yakin jika jin itu kiriman seseorang yang sangat membencinya. Namun Rahayu belum mengetahui siapa orang tersebut. Semua orang terjerembab di lantai ketika Gayatri menghentakkan tangannya sambil membaca mantra. Rahayu emosi melihat kejadian di depan matanya. Ia ingin membaca mantra ajian pelebur sukma, tapi Ngatiem mencegahnya. Jangan membaca mantra itu, yuk. Rahayu tidak mempedulikan ucapan sahabatnya. Rasa dendam dan amarah sudah bersemayam dalam hatinya. Ia merapal mantra tersebut. Seketika teriakan kesakitan dan bau gosong tercium. Gayatri! Warsi berteriak melihat Gayatri tidak bergerak dengan mata terpejam. Sementara di tempat lain, seseorang terhuyung ke belakang hingga menabrak dinding. Darah kental keluar dari mulutnya. Dadanya sakit seperti terkena pukulan. Sial, lagi-lagi aku selalu kalah dengannya. Aku pikir ilmu kebatinan yang dimilikinya belum seberapa dibandingkan dengan ilmuku. Ternyata aku salah menduganya. Melani syok melihat ibunya tiba-tiba muntah darah. Dia yakin ada yang menyerang Ida secara gaib. Ibu tidak apa-apa. Siapa yang menyerangmu, Bu? Apa Rahayu? Tanya Melani sembari menuntun ibunya ke kamar. Rahayu dan Ngatiem tahu jika Gayatri ada yang mengerjainya. Ibu harus cepatnya menemui seseorang yang bisa menghancurkan mereka agar dendam ini terbalaskan. Dua nenek renta itu memang harus kita kirim ke neraka, Bu. Aku sudah muak dengan mereka.
Kenapa hari ini kita sial, Bu? Semua rencana gagal. Ini semua gara-gara Melati, anak pembawa sial itu. Benar, Mel. Menyesal ibu tidak membunuhnya. Andai saat itu tidak ada Hanum, mungkin Melati sudah mati. Jangan menyebut nama perempuan sok baik itu, Bu. Aku muak mendengarnya. Apa rencana ibu sekarang? Belum juga Ida menjawab pertanyaan putrinya. Terdengar suara gesekan benda tajam di lantai. Ida dan Melani terkejut melihat sosok perempuan datang menyeret cangkul. Raihanum? Lirih Melani dengan wajah pucat. Berani juga kamu datang menemuiku, Hanum. Seharusnya kamu sudah berada di neraka. Ujar Ida menatap tajam Raihanum. Aku yang akan mengirim kalian ke neraka. Sahut Raihanum dingin sembari melayangkan cangkulnya. Ida dan Melani mengerang kesakitan ketika cangkul tersebut mengenai dada mereka. Kurang ajar kamu, Hanum. Bentak Ida, ia mulai membaca mantra untuk membinasakan Raihanum. Tidak semudah itu. Kamu membinasakanku, Ida. Raihanum menggerakkan sebuah kendi lalu melemparkan ke kepala Melani. Melihat putri kesayangannya tersakiti, membuat Ida berang. Ia ingin melanjutkan merapalkan mantranya, tapi sigap Raihanum melayangkan cangkulnya. Ah! Ida berteriak ketika cangkul itu terkena kepalanya. Tubuhnya seketika ambruk di lantai. Melani terhempas menabrak dinding ketika berniat menolong ibunya. Raihanum mendekati sahabatnya lalu memukul kepala Melani dengan cangkul. Jeritan kesakitan terdengar dari mulut gadis yang hanya menggunakan handuk itu. Bagaimana rasanya, Lan? Sakit? Rasa sakit di kepalamu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang kau ciptakan pada kemaluanku, ucap Raihanum sembari mencengkram erat gagang cangkul. Melani ketakutan melihat tatapan nyalang Raihanum yang menatap ke arah kemaluannya. Raihanum menyeringai melihat muka Melani pucat pasi karena ketakutan. Melihat anaknya dalam bahaya, Ida bersiap menyerang Raihanum. Namun sosok perempuan yang penuh amarah dan dendam itu sigap melayangkan cangkulnya hingga membuat tangan kiri Ida putus. Ibu! Teriakan Melani melihat ibunya kesakitan. Kurang ajar kamu, Hanum. Aku bersumpah akan membinasakanmu. Beraninya kamu menyakiti ibuku. Umpat Melani seraya menatap tajam Raihanum. Raihanum tertawa lalu menjambak rambut Melani. Punya nyawa berapa kamu? Berani mengancamku? Sementara nyawamu sudah terancam. Melani mengeluh kesakitan ketika Raihanum mengeratkan tarikan di rambut sahabatnya. Secepat kilat Raihanum menarik cangkulnya. Aku ingin kamu merasakan apa yang kurasakan. Bagaimana rasa nikmatnya ketika gagang cangkul ini masuk ke dalam kemaluanmu? Apa kamu sudah penasaran dengan rasanya, Lan? Tanya Raihanum sembari menghentakkan cengkraman tangannya hingga membuat kepala Melani kesakitan. Jangan sentuh anakku, Hanum. Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk dengannya, aku akan mengirim Rahayu, nenekmu yang bodoh itu, ke neraka. Ah! Ida berteriak ketika Raihanum membenturkan tubuh Ida ke dinding dengan kekuatan gaibnya berulang kali. Jangan sakiti ibuku. Aku mohon lepaskan dia, Num. Aku yang bersalah padamu, Num. Melas Melani sambil menangis. Raihanum berdiri di dekat kaki Melani, seraya memegang cangkul. Tatapan matanya yang tajam membuat Melani semakin ketakutan. Raihanum menghentakkan cangkul di paha Melani hingga membuat gadis berkulit putih itu menjerit kesakitan. Ida menangis sekaligus geram melihat putri kesayangannya disakiti di depan matanya. Aku bersumpah akan menghabisi nyawa Rahayu jika kamu menyakiti Melani lagi, Raihanum. Ida kembali membaca mantra untuk menyakiti Raihanum. Tapi belum selesai mantra diucapkannya, cangkul melayang mengenai wajahnya. Setelah itu Raihanum merasuki tubuh Ida. Ida yang dirasuki Raihanum menyeringai membuat bulu kuduk Melani merinding hingga ia ketakutan. Tatapan Ida tertuju pada area kewanitaan Melani. Ida memegang gagang cangkul dan bersiap menghunjamkan kekemaluan gadis berambut panjang itu. Jangan, Num. Aku mohon maafkan kesalahanku. Iba Melani seraya menanggupkan kedua telapak tangannya. Ida menggeleng lalu terkekeh. Apa aku harus mengampunimu, Lan? Tidak akan pernah. Apa kamu ingin tahu alasannya? Oh, aku lupa. Seharusnya kamu sudah tahu alasannya.
Kamu ingin merasakan gagang cangkul ini masuk ke vaginamu, bukan? Hehehe. Jangan, Aku mohon. Kenapa kamu begitu kejam padaku, Rai Hanum? Melani berteriak kesakitan ketika Ida menekan pahanya dengan ujung gagang cangkul. Kejam, aku kejam. Kamu yang mengajarkanku. Apa kekejaman itu, Lan? Apa tindakanmu membunuhku dengan memasukkan gagang cangkul di kemaluanku itu tidak kejam? Dasar brengsek, biadab. Umpat Ida yang kerasukan Jin Korin. Rai Hanum sembari melayangkan cangkul ke kaki kanan Melani hingga putus. Ah! Melani berteriak kesakitan hingga air matanya mengalir membasahi pipi. Maafkan aku, Num. Aku hilaf. Melas Melani menangis. Ida meludahi wajah Melani ketika mendengar ucapan gadis di hadapannya mengatakan melakukan kehilafan. Ia juga tersenyum sinis. Hilaf. Alasan klise untuk membuat orang memaklumi suatu kesalahan. Aku juga akan melakukan kehilafan seperti yang kau lakukan padaku. Ujar Ida seraya beranjak menuju dapur. Apa yang akan kau lakukan, Rai Hanum? Teriak Melani ketakutan. Melani menyeret tubuhnya keluar kamar. Ia ingin keluar rumah dan meminta bantuan tetangga. Melani berteriak, tetapi suaranya tidak ada yang mendengar. Ida menyeringai mendengar teriakan Melani. Ida berjalan sembari membawa satu toples garam dan menyeret cangkul. Ia tersenyum melihat jejak darah menuju pintu utama. Melani terkejut melihat lampu rumahnya tiba-tiba menyala. Melani, Panggil Ida dengan suara mendayu. Suara derit cangkul terdengar ketika beradu dengan lantai keramik. Keringat dingin Melani bercucuran, membasahi tubuhnya. Ia sangat ketakutan ketika suara derap langkah kaki Ida semakin dekat dengannya. Melani, jangan tinggalkan aku, Melani. Kita akan bersenang-senang. Melani mempercepat menyeret tubuhnya walau rasa lelah dan sakit beradu. Namun ia tidak ingin Rai Hanum berhasil membunuhnya. Melani mencoba berdiri dengan berpegangan daun pintu untuk memutar kenop. Senyumnya terbit ketika berhasil membuka pintu utama. Ida sengaja membiarkan Melani kabur. Ia ingin semua orang tahu jika Melani salah satu pelaku perbuatan biadab terhadap Rai Hanum. Tolong! 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 Teriak Melani ketika dirinya berada di pinggir jalan. Satu persatu warga datang karena mendengar teriakan Melani. Salah satu warga berlari ke rumah Warsih untuk memberitahu Pak RT dan yang lainnya. Semua orang terkejut mendengar penuturan salah satu warga. Mereka berpikir jika kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi hari ini dampak dari kematian Rai Hanum. Rahayu dan Ngatiem juga beberapa warga berlari ingin melihat kondisi Melani. Sedangkan Warsih dan beberapa warga mengurus jasad Azam. Astagfirullah, apa yang terjadi denganmu, Melani? Tanya Pak RT. Rai Hanum yang melakukan perbuatan keji ini padaku, Pak. Lirih Melani. Tidak mungkin itu perbuatan Hanum. Sungut Ngatiem. Ida pelakunya. Seru salah satu warga seraya menunjuk Ida yang datang menyeret cangkul dan memegang satu toples garam. Aneh, bukankah sejak kemarin kalian tidak ada di rumah? Kenapa tiba-tiba kalian ada di kondisi yang mengenaskan? Tanya salah satu warga. Hanum sudah merasuki ibuku. Dia yang sudah membantai kami. Rai Hanum melakukan itu. Pasti kamu salah satu pelaku biadab itu ya? Hah? Bentak Rahayu. Aku hilaf. Lirih Melani dengan berlinangan air mata. Rahayu menginjak kaki Melani yang putus. Emosinya seketika membuncah mendengar ucapan perempuan yang sudah dianggapnya cucu. Biadab kamu, Melani. Selama ini aku dan Hanum bersikap baik padamu. Aku sudah menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Hanum? Rahayu berkacak pinggang di depan Melani yang ketakutan. Aku yang memasukkan gagang cangkul di vaginanya. Ucap Melani dengan suara parau. Semua orang yang mendengar ucapan Melani terkejut. Mereka tidak menyangka jika gadis yang selama ini dinilai pendiam, tega melakukan perbuatan yang begitu kejam. Iblis! Manusia jelmaan iblis kamu, Melani. Bunuh dia sekarang, Hanum. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan padamu. Teriak Rahayu dengan dada bergemuruh. Melani menggeleng. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Num.
Tidak ada kata maaf untuk orang yang kejam sepertimu. Kenapa aku melakukan ini? Karena Hanum terlebih dahulu jahat padaku. teriak Melani. Jahat? Aku tahu siapa Hanumku. Dia tidak mungkin melakukan kejahatan pada orang lain. Aku tanya kamu, apa kesalahan Hanum sehingga kamu tega berbuat jahat padanya? Lihat wajahku. Hanum yang membuat sebelah wajahku menjadi hancur. Tidak, Lan. Bukan Hanum pelakunya. Aku yang menyebabkan kebakaran itu. Ujar Melati yang tiba-tiba datang bersama Sandi. Bohong. Kamu berkata seperti itu karena ingin menutupi kesalahan sahabatmu yang sok cantik dan baik itu kan? Aku tidak bohong. Jika kamu tidak percaya, tanya saja pada ibu. Aku melakukan itu karena iri. Ibu lebih sayang denganmu. Kehadiranku di rumah itu tidak dianggap. Oleh karena itu, aku membakar kamarmu ketika kau tidur agar kamu mati terpanggang. Namun Hanum datang menyelamatkan nyawamu. Tapi justru kau menyalahkannya karena melihatnya memegang korek api. Padahal ia menemukannya di bawah jendela kamarmu. Aku bodoh telah lalai, sehingga korek itu ditemukan Hanum. Jelas Melati. Melani menangis sesenggukan mendengar penjelasan saudara kembarnya. Air mata penyesalan mengalir membasahi pipi. Kenapa ibu merahasiakan semuanya dariku? Mengapa kamu tidak memberitahu secara langsung, Mel? Karena ibu sangat membenci Mbah Rahayu. Apa kamu lupa? Aku pernah memberitahumu, tapi kamu sudah termakan omongan ibu. Saud Melati menatap tajam Melani. Kenapa ibumu sangat membenciku, Mel? Bukankah selama ini dia baik denganku dan hubungan kami juga baik? Tanya Rahayu seolah tidak percaya dengan ucapan Melati. Aku juga tidak tahu pasti, Mbah. Tapi yang jelas, ibu ada dendam denganmu. Lirih Melati menatap sendu Rahayu. Apapun dendamnya, tindakan Melani sudah sangat keterlaluan. Apa kamu tidak ada hati nurani melakukan perbuatan keji itu, Mel? Kamu juga perempuan. Kenapa kamu memasukkan gagang cangkul di vagina Hanum? Tanya Ngatiem geram. Amarah dan dendam sudah membutakan mata hatiku, Mbah. Aku menyesal sudah melakukan kejahatan pada Hanum. Penyesalanmu terlambat, Melani. Bentak Ida. Lakukan apa yang dilakukan Melani padamu, Num. Biar dia mengetahui rasa sakitnya ketika gagang canggul itu menghunjam kemaluannya. Sungut Rahayu. Ida bersiap mengangkat cangkul, tapi gerakannya terhenti ketika mendengar seruan dari Ustadz Yusuf. Jangan kamu lakukan itu, Rayanum. Maafkanlah kesalahan Melani. Biar Allah yang menghukumnya. Lakukan sekarang, Rayanum. Ucap Rahayu dengan suara lantang. Kita bersenang-senang terlebih dahulu, Mbah. Hanum ingin mendengar ceritanya. Sepertinya itu sangat menyenangkan. Ujar Ida menyeringai. Melani menjerit kesakitan ketika Rai Hanum menaburkan garam pada luka di kaki Melani yang buntung. Astagfirullah, hentikan Rai Hanum. Seru Ustadz Yusuf. Kenapa harus dihentikan, Ustadz? Bukankah teriakan kesakitan Melani terdengar merdu di telinga? Terkutuk kamu, Hanum. Teriak Melani. Perbuatanmu yang terkutuk, Melani. Ayo Hanum, balas perbuatan Melani terhadapmu. Ujar salah satu warga. Iya, Num. Dia pantas melakukan apa yang kamu rasakan. Timpal yang lainnya. Ida menyeringai lalu mengikuti ucapan warga. Melani menjerit kesakitan ketika Rai Hanum mengunjamkan gagang cangkul di vaginanya. Seketika teriakan kesakitan itu senyap, seiring terlepasnya ruh dari raga. Warga bergidik ngeri melihat pembalasan Rai Hanum. Tubuh Ida seketika ambruk di jalan setelah Rai Hanum keluar dari tubuhnya. Dia menjerit melihat kematian anaknya dengan cara tragis. Kini tatapan Nyalang Rahayu tertuju pada Ida. Dia bersiap membalas dendam pada perempuan yang sudah dianggapnya sebagai anak. Rai Hanum tersenyum sekaligus sedih setelah membalas perbuatan Melani yang telah membunuhnya dengan keji. Ia tersenyum karena bisa membalas apa yang telah Melani lakukan dengan cara yang sama, yakni memasukkan gagang cangkul di vaginanya. Sedih karena pelaku kejahatan itu orang yang selama ini sudah dianggapnya lebih dari sahabat. Rai Hanum menghilang setelah selesai membalas dendam pada Melani. Ia menuju rumah Warsih untuk menemui sahabatnya yang terkena santet.
Raihanum menatap nanar Gayatri yang terbaring lemah. Di samping ranjang ada Warsih yang menangis melihat Gayatri belum sadarkan diri setelah ditolong oleh Rahayu dan Ngatiem. Raihanum merasuki tubuh Warsih. Ia ingin menolong Gayatri agar cepat sadar. Digenggamnya tangan Gayatri dengan erat. Air mata kesedihan mulai menetes. Bangun, Tri. Apa kamu tidak merindukanku? Warsih yang dirasuki Raihanum membelai pipi Gayatri dengan lembut. Warsih mengusap air matanya dengan kasar. Hatinya menjerit melihat orang yang disayanginya terluka. Kenapa semua jadi begini, ya Allah? Karena rasa iri, kesalahpahaman dan nafsu menghancurkan persahabatan yang kami bina dari kecil. Aku tidak menyangka semua harus berakhir seperti ini. Warsih menangis terisak, seraya membelai kepala Gayatri yang tertutup hijab dengan penuh kasih sayang. Warsih mengambil air di atas meja, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah, yakni surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah itu Warsih memercikan air ruqyah tersebut ke seluruh tubuh Gayatri. Tak lama kemudian tangan Gayatri bergerak dan matanya mengerjap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyembuhkan sahabatku. Seru Warsih ketika melihat Gayatri sadar. Kini tubuh Gayatri tidak lagi membiru dan mengeluarkan bau. Kamu lihat, Ida, ilmu hitammu tidak sehebat kekuatan Allah. Bagi Allah, kamu itu tidak ada apa-apanya. Ibarat hanya seujung kuku ataupun debu. Gumam Warsih. Ibu, Lirik Gayatri menatap Warsih yang berlinangan air mata. Aku senang melihatmu lagi, Tri. Aku merindukanmu. Rindu yang sebentar lagi tidak akan terobati. Ucapan Warsih membuat Gayatri heran. Ia berpikir kemudian tersentak. Hanum, Warsih mengangguk. Air matanya semakin deras mengalir. Gayatri berhambur memeluk Warsih. Mereka berpelukan sambil menangis. maafkan aku, Num. Maafkan aku yang gagal menjadi sahabatmu. Ujar Gayatri terisak. Kamu tetap sahabat terbaikku, Tri. Warsih semakin mengeratkan pelukannya. Kamu juga sahabat terbaikku, Num. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hatiku. Selama ini cuma kamu yang bisa mengerti perasaanku. Tidak Melani ataupun Melati. Warsih melepaskan pelukannya dengan kasar ketika Gayatri menyebut nama Melani. Hal itu membuat Gayatri heran. Kenapa, Num? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Gayatri sembari memegang telapak tangan Warsih. Warsih bergeming. Raut wajahnya menunjukkan kemarahan, membuat Gayatri menelan ludah. Gayatri menggigit bibir bawahnya. Bulu kuduknya merinding melihat tatapan Warsih yang tajam. Maaf, Num, jika aku salah bicara. Lagi, Warsih bergeming mengontrol emosinya yang bergemuruh di dalam dada. Rasa sakit hati ketika mengingat sahabatnya melakukan perbuatan yang begitu keji karena rasa iri dan kesalahpahaman. Suara lantunan surat Yasin terdengar dari luar, membuat Gayatri kaget dan heran. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Kenapa di rumahku ada orang membaca surat Yasin, Num? Mereka lagi mendoakan Azam agar diampuni segala dosa-dosanya. Apa maksudmu, Num? Azam sudah meninggal, Tri. Ujar Warsih tersenyum sinis. Bohong, Mas Azam tidak mungkin meninggal. Gayatri ingin beranjak dari ranjangnya, tapi tangannya dicekal Warsih. Aku yang membunuhnya. Gayatri menggeleng. Ia syok mendengar penuturan Warsih yang kerasukan Raihanum. Kamu tidak lagi bercanda, kan, Num? Warsih menggeleng. Kenapa, Num? Kenapa kamu membunuh Mas Azam? Tanya Gayatri histeris, seraya mencengkram kedua bahu Warsih. Azam sudah memperkosaku, Tri. Ucapan Warsih bagai sengatan listrik yang menyengat tubuh Gayatri. Tubuh Gayatri luruh ke lantai. Ia menangis terisak. Dadanya sesak seakan sebuah palu menghantam dadanya. Sakit, benar-benar sakit. Gayatri menjerit. Hatinya begitu kecewa dengan perbuatan Azam yang tega memperkosa sahabatnya. Tri? Lirih Warsih. Ia duduk di hadapan Gayatri, mengusap kepala sahabatnya. Gayatri mendongak, lalu menatap Warsih bercucuran air mata. Maafkan aku, Tri. Maaf aku telah membunuh kakak yang kamu sayangi. Lirih Warsih. Kamu tidak salah, Num. Aku mengerti perasaanmu. Jika aku berada di posisimu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Membalas perbuatan orang-orang yang menyakitiku. Warsih memeluk sahabatnya. Terima kasih, Tri.
Kamu sudah mau mengerti perasaanku. Kamu tidak menyalahkanku atas kematian kakakmu. Gayatri mengurai pelukannya. Katakanlah padaku, siapa yang memasukkan gagang cangkul di kemaluanmu, Num? Biar aku yang membalas perbuatannya. Tidak perlu, Tri. Jangan mengotori tanganmu untuk membalas perbuatan mereka. Aku sudah membalas perbuatannya dan melakukan hal yang sama padanya, memasukkan gagang cangkul di vaginanya. Gayatri syok. Refleks ia membekap mulutnya. Jadi, orang yang melakukan hal sekecil itu perempuan, Num. Katakan padaku, siapa orang yang biadab itu? Melani, Astagfirullah. Aku tidak menyangka dia sekejam itu padamu, Num. Kenapa Melani sampai tega melakukan hal sekecil itu, Num? Warsih lalu menceritakan kejadian yang dialaminya ketika Melati menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Raihanum juga memberitahu Gayatri jika Ida yang menyantetnya. Keterlaluan, biadab. Rupanya selama ini mereka pura-pura baik di depan kita, Num. Katakan siapa lagi yang melakukan perbuatan biadab padamu, Num? Kang Ujang. Belum semuanya diungkapkan. Raihanum keluar dari tubuh Warsih. Tubuh Warsih langsung tergeletak di lantai. Sigap Gayatri memangku kepala ibunya. Aneh, kenapa ibu tiba-tiba pingsan? Apa Hanum sudah keluar dari tubuh ibu? Kenapa Hanum pergi sebelum memberitahuku siapa pelaku lainnya? Kang Ujang. Tadi Hanum menyebut nama Kang Ujang. Bukankah Kak Ujang sahabat Mas Abizar? Apa Mas Abizar salah satu pelaku yang belum disebutkan Raihanum? Aku harus menyelidikinya. Tidak akan kubiarkan mereka berkeliaran bebas setelah melakukan perbuatan biadab pada sahabatku. Gayatri membatin. Bangun, Bu, Ujar Gayatri sembari menepuk pipi Warsih. Gayatri, Lirih Warsih. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar. Seru Gayatri tersenyum. Warsih berhambur memeluk Gayatri. ibu yang seharusnya bilang, kamu sudah sadar, Nak. Ibu sangat khawatir dengan kondisimu. Aku baik-baik saja, Bu. Warsih melepaskan pelukannya, lalu menelisik putrinya. Alhamdulillah, kamu sudah sembuh, Nak. Tubuhmu tidak membiru dan mengeluarkan bau busuk lagi. Semua berkat Hanum, Bu. Dia yang menyembuhkanku atas izin Allah. Hanum bilang aku disantet oleh Ibu Ida, Bu. Apa? Kamu tidak lagi memfitnah Ida, kan, Tri? Tidak, Bu. Warsih berdiri. Dia ingin menemui Ida untuk membuat perhitungan karena sudah menyakiti putrinya. Sementara di tempat lain, Rahayu menatap tajam Ida yang menangis melihat kematian Melani yang begitu tragis. Bagaimana perasaanmu melihat orang yang kau sayangi meninggal dengan cara tidak manusiawi? Rasanya sakit, bukan? Diam kamu, Rahayu. Cucumu memang biadab. Terkutuk kalian semua. Umpat Ida. Rahayu semakin emosi mendengar umpatan Ida. Ia mendekat perempuan yang mengenakan gamis hitam itu, lalu menginjak tangannya yang buntung. Ida menjerit kesakitan. Aku peringatkan kamu, Ida. Jaga ucapanmu. Jangan lancang menghina cucuku. Bentak Rahayu. Kenapa kamu marah, Rahayu? Kamu dan cucumu memang makhluk yang hina. Rahayu menendang perut Ida hingga ia meringis kesakitan. Aku membencimu, Rahayu. Kalian keluarga binal. Sialan. Teriak Ida. Emosi Rahayu semakin membuncah. Matanya celingukan mencari sesuatu yang bisa dipukulkan ke mulut Ida agar berhenti bicara. Senyum Rahayu tersungging melihat sebuah batu bata di pinggir jalan. Sigap warga memegangi kedua tangan Rahayu ketika hendak menghantamkan batu bata tersebut ke arah Ida. Istighfar, Wahyu. Jangan menuruti bisikan setan. Mereka akan tertawa melihat hamba Allah saling menyakiti. Seru Ustadz Yusuf. Benar, Bayu. Bu Ida bisa saya jebloskan ke penjara atas tuduhan rencana pembunuhan terhadap Raihanum. Dia juga berencana akan menyakiti Gayatri. Timpal Sandi. Tidak. Penjara tidak akan membuatnya sadar akan kesalahannya. Aku yang akan mengirimnya ke neraka, bukan ke penjara. Ucap Warsih lantang sambil memegang sebuah kapak. Istighfar, Bu. Bu Warsih bisa dipenjara karena melakukan tindakan pidana. Ujar Sandi. Aku tidak peduli. Saut Warsih seraya melayangkan kapak ke tangan kanan Ida hingga putus. Darah seketika mengalir. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Ida. Itulah akibatnya.
Jika tangan yang kau miliki digunakan untuk menyakiti orang lain. Warsi ingin melayangkan kapak di leher Ida, tetapi beberapa warga merebut kapak tersebut dan menjauhkan Warsi dari Ida. Ida yang terluka parah di tangan, muka, dan tubuhnya segera dibawa ke klinik untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah dokter menyatakan jika kondisi Ida membaik, dia akan ditindak pidana dan dijebloskan ke penjara dengan bukti yang ada di tangan Sandi, berupa rekaman suara dan video. Beberapa warga membantu Melati untuk mengurus jasad Melani. 3 hari berlalu, semenjak kematian Rai Hanum, Azam, Melani, dan Ujang membuat desa Linggis menjadi seram. Warga tidak berani keluar rumah jika malam hari semenjak melihat penampakan kuntilanak merah. Namun para pemuda yang kerap mabuk-mabukan tidak takut sedikit pun tentang penampakan kuntilanak merah. Bagi para pemuda itu, sebelum mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, mereka tidak akan percaya akan rumor tersebut. Sandi masih menyelidiki kasus kematian Rai Hanum. Dia masih mengintai segerombolan para pemuda yang nongkrong di pos Kambling. Sandi mendapat informasi yang mencurigakan dari kebun jagung milik Suryo. Sandi bersembunyi di balik pohon besar untuk mengintai 4 orang pemuda yang biasa nongkrong di pos Kambling. Mereka berkumpul untuk menikmati minum-minuman keras. Di sela-sela mereka minum, canda dan tawa memecah keheningan malam. Desa kita sekarang mulai gak aman nih, Ujar salah satu pemuda yang memakai kemeja. Kamu benar. Gak aman bukan karena adanya maling, tetapi adanya arwah gentayangan. Timpal yang lainnya. Menurut lo, siapa kuntilanak merah yang dimaksud warga? Rai Hanum. Bukan. Hanum walaupun jadi hantu dia tetap cantik. Ini wajahnya seram. Celetuk Juki. Kamu tahu dari mana jika kuntilanak merah ini wajahnya seram? Kata warga. Sialan lo. Gue kira lo udah bertemu dengan kuntilanak merah. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang menjadi kuntilanak merah? Ujar Dedi, pemuda yang memakai kemeja. Menurutku Melani. Secara dia mati dengan kondisi mengenaskan. Saud Juki. Aku sependapat denganmu, Ki. Melani menjadi kuntilanak merah untuk membalas perbuatan Hanum. Tutur Yuda. Kira-kira siapa lagi yang akan menjadi korban pembantaian yang dilakukan Hanum? Tanya Dedi. Parah banget pembalasan yang dilakukan Hanum. Sadis. Saud Yuda. Wajarlah kalau Hanum melakukan pembalasan yang sadis. Jika aku jadi Hanum, akan melakukan hal yang sama. Malah lebih sadis. Aku potong-potong kemaluannya, terus ku kasih anjing. Ujar Juki sembari tertawa. Gelak tawa Juki disambut teman-teman yang lainnya. Tetapi Andre terdiam. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kamu diam saja, Andre? Pertanyaan Juki membuat Andre terkesiap. Ia terlihat salah tingkah membuat teman-temannya curiga. Begitu juga dengan Sandi yang selalu memperhatikan raut wajah Andre. Gue lagi mikir, siapa yang membangkitkan arwah Melani sehingga menjadi kuntilanak merah? Ujar Andre seraya memegang botol minuman lalu menengguknya. Jangan-jangan Bu Ida yang memanggil arwah Melani sehingga menjadi kuntilanak merah. Aish, serem banget. Aku nggak nyangka jika Bu Ida seorang dukun. Benar yang kamu bilang itu, Ki. Selama ini Bu Ida tidak terlihat seperti dukun. Ujar Yuda. Iya, aku pikir dia hanya bos rentenir. Tapi ternyata seorang dukun. Sudah, kita nggak usah ngomongin Bu Ida. Ntar kena santet kayak Gayatri. Serem. Ucap Juki bergidik ngeri. Si Azam juga menjelang kematiannya, kondisinya aneh. Jangan-jangan kena santet juga. Itu bukan kena santet, tapi azab karena telah memperkosa Hanum. Mampuslah, rasakan. Itu akibatnya punya otak nggak dipakai. Nggak ada hati nurani. Ngerusak anak gadis orang. Sungut Juki. Benar kamu, Ki. Sebejat-bejatnya perilakuku, nggak akan tega nyakiti perempuan, apalagi memperkosanya. Rasanya aku pengen bunuh tuh laki-laki bajingan
yang memperkosa Hanum. Menurut kalian, pelakunya selain Azam dan Ujang? Atau masih ada yang lain? Tanya Dedi. Aku rasa masih ada, karena Hanum masih gentayangan. Kira-kira siapa laki-laki bejat itu? Tanya balik Yuda. Aku curiga dengan Haidar. Celetuk Juki. Kenapa lu curiga dengan Haidar, Ki? Tanya Andre. Pada hari kejadian, Hanum ditemukan meninggal. Aku melihat Haidar dan temannya ke kebun singkong sekitar jam 1 siang. Siapa teman Haidar itu, Ki? Aku nggak tahu. Dia pakai jaket hoodie menutupi kepalanya. Aku lihat dari belakang. Masa kamu nggak kenal, Ki? Kita kan berteman dengan Haidar. Apa di antara kita salah satu yang ikut dengannya ke kebun singkong? Tanya Yuda sembari menatap satu persatu teman-temannya. Kalau gue nggak mungkin, karena tadi siang baru nyampe di desa ini, saut Andre cepat. Sandi memperhatikan dan mendengarkan obrolan para pemuda itu dengan seksama. Ia sudah bisa mengambil kesimpulan atas pengintaiannya itu.